Assalamualaikum pemirsa, saya Ratna Listi. Senang sekali hari ini bisa mempersiapkan atau membantu persiapan anakku untuk berangkat ke London. Ya sebenarnya bilang senang sekali ya, sedih sekali ya, pokoknya perasaan campur aduk deh. Tapi yang jelas aku ingin berusaha untuk menunjukkan kepada anakku bahwa sebagai orang tua saya support gitu. Jadi sekarang sedang persiapan untuk packing karena berangkatnya tinggal 1 hari lagi besok. Oke, mau lihat bagaimana persiapan aku bersama Ricky untuk packing barang-barang yang akan dibawa ke London. Ayo silakan masuk. Nah, ini Ricky. Kenalin dulu, ini Ricky. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tantenya Ricky nih, sini. Halo, assalamualaikum. Ini sahabat-sahabatnya. Siapa namanya? Halo, Haikal. Jadi ini teman-teman SMP ya Mas ya? SD. Oh, SD. Sampai sekarang udah SMA masih sahabatan? Ya, sampai udah kuliah nih, udah pada kuliah nih. Oh, udah kuliah. Ini nggak ada foto. Jadi mereka karena besok nggak bisa ikut antar ke airport, datang hari ini dan bawa kenang-kenangan supaya dibawa Ricky ke sana besok. Nanti kenang-kenangan kita bahas belakangan ya. Oke, ini hari ini mungkin persiapannya udah dari kapan nih Mama sama Mas Iki sendiri ini? Karena untuk perjalanan ini kan bukan mendadak ya, apa aja yang dibawa sih? Yang penting. Jadi Ricky ini sebenarnya ada hal yang membuat aku tuh apa ya? Setiap hari tuh harus mengingatkan terus karena Ricky tuh kadang persiapannya selalu mendadak gitu. Misalkan pergi besok harus sekarang persiapan berapa kerubuk. Nah, itu udah aku tiap hari Ricky ini bukan pergi ke Bekasi, bukan pergi ke Bogor, ini ke London, bayangin. Mami aja pergi ke Madiun, itu aja mesti bawa koper yang banyak gitu kan, dan udah dicatat dulu nih keperluannya, baju apa. Kok ini santai-santai sih, udah pokoknya setiap hari aku calatin deh itu. Bener. Mungkin dia Bener, iya. gimana kalau dicalatin kesel nggak sih? Kadang ini juga sih kesel karena kan emang kalau Masih lama. mungkin emang udah sifat aku juga gitu ya, emang kalau persiapan tuh emang mendadak gitu. Cuman aku sendiri juga kayak ya lama, maksudnya juga yakin gitu kalau aku persiapin 3 hari atau 5 hari sebelumnya juga bisa gitu. Misalkan aku nggak bisa, persiapan tuh minimal 2 minggu sebelumnya tuh minimal udah diturunin kopernya, dicatat dulu apa yang perlu dibawa. Jangan meremehkan, aku tuh selalu peduli Ricky, jangan menyepelekan gitu. Kayak nanti aja itu kan sama aja nyepelein kan gitu. Nah, Ricky kan sekarang tahu kan kenapa mami tuh cerewet gitu suruh jauh-jauh hari. Karena ternyata pas sudah dekat hari ini, oh iya ternyata lupa belum ini, oh iya ini belum ini, kan kayak gitu. Makanya ini aku yang siapin semua ini, baju-bajunya apa aja nih? Mami Ratna sendiri. Nggak minta, aku udah masukin, nanti aku jelasin belakangan deh kenapa Imam bawain ini, kenapa bawain ini gitu. Oke, apa aja dari Mama sendiri yang disiapkan? Ini baju-baju yang Ricky akan bawa ke sana, karena kabarnya di sana kan dingin, jadi harus bawa banyak jaket. Ini salah satu jaketnya mata langit, mata langit sampai ke London. Ada kok tuh, mata langit. Tetap. Terus ini baju sehari-hari kayak celana pendek gitu kan pasti perlu. Ini standar lah ya baju-baju yang harus dibutuhkan, namanya anak kuliahan kan paling bajunya kayak gini, kaos. Terus satu lagi hari ini tadinya nggak pikirin tuh, terus aku bilang ini harus dibawa. Aku bawain dia ke apa? Kok kebaya? Apa namanya? Kemeja putih. Dan kemeja putih ini udah aku siapin dengan sudah disetrika di plastik biar nggak lecek gitu. Pasti akan dibutuhkan nanti, namanya mahasiswa kan. Nah ini kayak gini-gini, ini sweater ini penting. Terus anduk juga aku bawain lebih dari 1 buat cadangan. Terus mana lagi? Oh ini nih, ini strong acid. Ini untuk kalau pertolongan pertama pada luka. Ini langsung semprot, terus jerawat kan dia juga namanya sariawan. Terutama sariawan deh. Biasanya aku udah membuktikan kalau sariawan semprot langsung sembuh gitu. Belum tentu di sana ketemu obat yang pas kan. Jadi ini udah ada stok plus isi ulangnya sudah lengkap ini. Ini kebetulan maminya produksi sendiri nih strong acid dari kami. Mungkin perlu nambah lagi di Apa? Ininya. Ya nggak apa, nanti kalau koperin muat itu tambah lagi. Ini yang penting-penting dulu Ricky. Ini maaf ya, ini underwear aja. Nggak apa-apa. Kenapa diplastikin? Soalnya biar nggak berantakan ya. Ini yang penting. Nah terus ini juga ini namanya masker lumpur laut. Juga kurang nih mah. Nggak apa, yang penting bawa, daripada tidak sama sekali bawa dulu sedikit, nanti kalau tempatnya
muat bawa lagi. Ada yang menarik nih mami, itu ada foto juga. Nah ini yang bikin melo. pegang cerita. Jadi ini Mbak Jeki minta foto foto bertiga gitu antara yang isinya adalah Mas Eki, Mami sama Deca gitu, dan kebetulan alhamdulillah kita baru punya foto bertiga yang bagus lagi tuh pas kemarin lebaran. Nah ini itu fotonya nih, dan akhirnya langsung langsung di print sama Mami, dicetak, langsung dimasukin frame dan langsung udah siap nih dibawa ke London. Kenapa sih kok pengen punya foto yang bertiga untuk dipajang? Ya, karena emang Mas Eki sama Deca sama Mami adalah dia dari dulu tuh mana-mana bertiga mulu gitu. Kita emang nggak bisa lepas antara satu sama lain gitu. Emang kayak Mas Eki butuh Mami dan Deca butuh Mami sama Mas Eki, dan Mami juga butuh Mas Eki dan Deca gitu ya. Kita semua saling membutuhkan, dan biasanya kalau ada kejadian apa yang istilahnya ngejatuhin kita satu sama lain nih saling menguatkan gitu loh, satu sama lain. Jadi sebenarnya agak berat juga gitu buat ninggalin Mami sama Eca ke London ini, cuman ya mau gimana gitu, ada mimpi yang harus dikejar gitu. Gimana deh, pokoknya aduh sedih deh kalau Intinya gitu sih. ya. Ada satu hal lagi yang berkaitan dengan adiknya. Jadi Deca sama Sik itu dari kecil mereka tuh deket gitu. Nih, ada fotonya. Terus mereka tuh dari kecil deket, terus tuh ambil itu kayak di gelas itu ya. Dia minta dicetakin ini ya, katanya biar dia maksudnya kalau kangen sama adiknya tuh dia bisa lihat, nggak usah harus buka handphone kayak gitu. Ya itu nyalain di gelas, nah yang di gelas. Oh iya enggak. Ini lucu sih. Iya. Nih, terus kemarin sebelum berangkat, persiapan ini semua, Mas Eki izin katanya. Apa kasih? Mas Eki izin mau ketemu temennya katanya. Kan bang dia temennya banyak. Aku pikir ya saya kayak gini, teman-teman gengnya, teman-teman sekolahnya gitu. Mau ketemu temennya di kafe. Terus pas sudah pulang, aku dapat info dari adiknya. Mami tahu nggak Mas Eki ketemu siapa? Ketemu siapa kan? Ketemu Alif katanya. Ngapain dia namanya Alif? Alif tuh pacar adiknya, kebetulan baru jadian gitu, baru seminggu lah jadian gitu. Terus habis itu aku chat ke Mas Eki nanti cerita ya gitu. Ketemu dengan Alif, oh iya, sampai rumah dia cerita. Sampai rumah tuh dia wajahnya kayak seneng gitu, maksudnya Wajah puas. Dia wajah puas gitu. Gimana Mas Eki? Ya Mas Eki udah ketemu sama Alif. Mas Eki sih seneng sih, alhamdulillah Alif orangnya baik gitu. Kenapa sih Mas Eki pengen nemuin Alif? Mas Eki pengen kenal lebih dekat aja, pengen memastikan Alif tuh anaknya gimana. Soalnya kan Mas Eki mau pergi ninggalin Deca. Jadi Mas Eki pengen supaya Mas Eki pergi tuh tenang ninggalin Deca, dan sekarang Mas Eki udah tenang karena Deca udah dijagain gitu. Itu yang aku nggak menyangka, karena kan anaknya kayaknya cuek gitu loh, tapi ternyata dia melakukan hal itu terus jadi Mas Eki cerita ke Alif kalau kami tuh dari kecil deket, aku sayang banget sama Deca, tolong titip adikku ya, tolong jagain adikku. Dia ngomong gitu ke Alif. Jadi dia cerita dengan happy, tapi aku yang dengarnya sambil mewah gitu, gimana sih? Terharu lah ya sebagai mami. Berarti Mami Ratna sendiri dari kecil memang mengajarkan untuk Eca sama Riki ini rukun ya. Aku tuh ingat waktu kecil, Alif kan nggak waktu kecil. Mas Eki sama Deca namanya kakak adik kan suka iseng gitu ya, ribut gitu, berantem gitu. Entah rebutan mainan, entah dijahilin kakaknya, jahilin adiknya gitu. Nah setiap ribut tuh, Mami Mas Eki gini, terus orang Deca ini ribut ya. Kalian kok berdua ribut, keluar dari rumah ini. Di rumah ini nggak boleh orang ribut, harus rukun, harus damai. Kalau kalian mau ribut silakan di luar dulu. Kalau sudah rukun baru boleh masuk. Benar Benar ya. Aku masih malah si mbak yang ngasuh, kasihan bu, aku digini colok.
kasihan, biarin ibu lagi mendidik anak-anak, biarin aja. Akhirnya keluar sana, sampai aku dorong-dorong keluar gitu, dia mesti kunci, cerak gitu kunci. Nah di luar itu di depan di depan teras itu, nah gitu, biarin ya setengah jam, nggak ada suara kan, aku intip lah dari jendela, yang satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana gitu, nggak tahu deh masih, biar mereka berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri sampai benar-benar rukun. Aku cek, udah rukun belum? Kalau belum nggak boleh masuk. Mas diam nggak jawab, aku tutup lagi kunci. Udah nggak lama, baru dipencet. Itu kan sambil ngeliat mamanya. Mami, anaknya rukun, masuk, baru boleh masuk. Gitu, gitulah. Gitu. Benar ya Mas ya? Benar. Semua yang diceritain Mami benar ya? Benar. Tapi ada Manfaatnya nggak sampai ya? sekarang coba cerita. Berasa ya apa didikan Mami? Sebenarnya kalau yang rukun itu sih emang akhirnya emang itu menurut Mas Eki agak susah juga sih buat mami bikin kita rukun gitu, karena setelah itu juga kadang masih kejadian-kejadian terus sih ya, berulang sampai akhirnya bener-bener ya udah gitu, kita tahan aja gitu sama keusilan satu sama lain gitu. Maksudnya Deca sih, soalnya kayak Deca mah lebih jarang usil gitu. Gimana desanya belum turun? Terus ajaran-ajaran mami lainnya yang berharga itu adalah bahwa kita harus bisa ada di mana aja, maksudnya ada di mana aja tuh kayak kita bisa nempatin membawa diri di mana aja gitu, supaya kita disayang orang. Dan menurut Mas Eki itu berguna buat Mas Eki sama Deca dan kepake juga sekarang gitu, dan insya Allah ntar ke London juga kepake juga gitu. Nah, Riki inget gak 3 kata ajaib? ingat, oh ya Dari dulu kecil aku ajarin anak-anak itu harus menerapkan 3 kata ajaib. Apa coba kata ajaib? maaf, makasih, sama tolong. Itu 3 kata ajaib yang selalu diajarin sama mami dari dulu. Soal adab, sopan santun gitu. Jadi ketika orang melakukan sesuatu untuk membantu kita, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Itu udah aku dididik dari kecil. Ketika mereka masih belum banyak bisa ngomong, minta susu ke mbaknya, susu gitu teriak. Aku bilang, tidak, nggak usah dibuatin mbak, biarin aja. Aku bilang gitu. Emangnya susu punya kaki, jalan sendiri. Ngomong sama mbak, tolong buatin susu. Buatin susu, pakai tolong. Kalau nggak pakai tolong nggak usah buatin gitu kan. Mbak, tolong buatin susu, udah kan. Udah buatin susu, diem kan. Bilang apa? Terima kasih mbak, terima kasih mbak. Jadi itu ke bawah sampai sekarang gitu. Tolong, terima kasih, sama maaf kalau kita melakukan sesuatu yang melukai, walaupun nggak sengaja harus minta maaf. Itu memang aku dari kecil, karena kalau nggak dari kecil susah gitu, karena pada saat dewasa banyak mendapatkan informasi dari luar, pergaulan mungkin kalau nggak dididik dari kecil dia lupa gitu ke bawah arus. Tapi kalau udah dibekali dari kecil, insya Allah justru dia bisa mewarai teman-temannya. Makanya waktu itu aku kaget juga, ada ibu-ibu posting, teman aku nih posting di Facebook, katanya ada ABG nyamperin aku di mall. Aku kaget, siapa dia, tiba-tiba saling cium tangan aku, nggak taunya anaknya Ratna Listi gitu. Oh gitu ya. Jadi walaupun dia bertemu teman ibunya dan saat itu tidak ada ibunya, kan aku didik ketemu orang yang lebih tua harus datang saling santun gitu, dan dia lakukan tanpa ada aku gitu. Artinya berarti kan apa yang aku didik ketanam, walaupun nggak ada mami, nggak usah, nggak gitu loh mereka. Ya itu salah satu yang membuat aku cukup tenang gitu, melepaskan anak-anak dengan bekal akhlak yang baik kayak gitu. Nah terus kembali lagi ke masalah perbekalan nih ya. Oke. Mami ini, nah ini yang menarik obat juga obatan nih. Terus oh ya, satu lagi, Mas Eki minta dibawain itu sajadah sebentar ya. Iya. Sajadah Eki itu kan ada busanya, jadi tebel gitu. Jadi setiap hari dipakai. Ntar dulu deh, belakangan maksudnya mana ya? Jadi masih itu dia minta dibawain sajadah. Dia Taruh. Hah? Nomor 1 nih. ya Ini juga. Kan ini udah ada. iya, sudah. Adiknya sini dulu nak. Malu adiknya. Sini Cahaya. Ya, pakai baju itu. Ya udah nggak apa-apa, cantik. Bukan hanya tuh cantik. Nih nanti adiknya biar ngomong nih apa rasanya. Di sebelah Mas aja kali, deh aja. Sebelah sana. Biar nggak terlalu ke pinggir mamanya. Ya. Nah, Mas Eki bilang, aku saja mau bawain di rumah. Ini kan kasurnya agak tebal, jadi aku harus selip-selipin ini biar muat gitu. Ini penting karena memang aku bilang sama Mas Eki, banyak orang yang sekolah tinggi, profesor, bahkan kuliah di luar negeri, tapi
apa namanya, dia pintar secara intelektual tapi secara keimanan mereka lupa gitu bahwa apa namanya, kedekatan dengan Allah itu juga penting, yang membuat kita berhasil juga Allah. Jadi Ricky jangan pernah meninggalkan Allah dalam setiap langkah Ricky, harus libatkan gitu, berdoa dalam segala kegiatan Ricky gitu. Nah salah satunya yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Ini aku bawain bekal ini, dan aku bawain tadi Ricky cuma minta satu, tapi aku bawain satu lagi nih. Kata Ricky, buat apa bisa jadi harus dua? Ada dua. Iya, ini satu yang biasa, ini aku yang suruh. Karena Ricky kan nanti sholat Jumat. Sholat Jumat masa mau bawa kasur kayak gini? Makanya ini kalau ini buat di apartemennya oke, tapi kalau untuk sholat Jumat aku bawain dua kayak gitu. Kalau misalnya satu dicuci harus di cadangan. Terus sarung juga aku bawain dua gitu. Makanya Anda bawa dua. Terus satu lagi nih, ini mungkin nggak kepikir juga sama Ricky, tapi aku bawa nanti pasti berguna nih. Penting ini, tau nggak? Ini apa? Garukan punggung. Jangan diketawain, penting ini garukan punggung. Nggak ada yang karena asalnya apa mami? Nggak ada yang senang Ricky diresop. dari kecil tuh selalu pengen digarukin punggungnya. Misalkan aku bangun, Siki bangun, garukin, oh ya, madam garukin, aduh enak mami garukin gitu. Nah nanti kan nggak ada aku di sana, jadi harus penggantinya aku harus ada. Ini lah, ini bergunain nanti garukin punggung, gitu. Gimana mas ini mami seperhatian itu loh sampai hal yang sebenarnya sepele tapi bener penting juga. Nggak kepikiran, Nggak makanya kepikir gimana mas Ricky? bilang Ricky jangan apa ditahan, jangan dilawan apa yang mami bawain, terima aja, nanti di sana pasti berguna gitu. Gimana coba dibawain ini? Seneng sih awalnya. Ngapain sih bawa gituan ya? Iya, terus kayak ini juga apa kayak malas gitu kan. Aku kan kadang di kamar masih makin juga ya, dan apa namanya udah dimasukin aja gitu sama mama kan. Terus kata mama supaya kalau misalkan ntar di apa namanya ditunda-tunda ntar takutnya lupa gitu. Jadi mending masukin aja, terus kalau mau pakai lagi diambil aja, ntar dimasukin lagi ke sini. Nah bener aja nih udah H1 ya, udah H1 ternyata ini nggak kelupaan gitu. Jangan lupa, ini penting. Udah di dalam koper. Nih terus ini mungkin nggak kepikir barang remeh-temeh, tapi aku bawain karet. Penyampai sana bingung, karet ini penting. Kantong plastik bekas, udah aku bawain, pasti berguna. Sarung tangan, juga Ricky nggak minta, tapi udah aku bawain aja. Siapa tahu di sana dingin kan, kita nggak tahu cuacanya beda-beda gitu. Terus apa lagi deh? Oh gunting, ini gunting pasti sana perlu. Jangan pas butuh bingung beli di mana nggak tahu. Tuh. Oh iya ini plastik kecil pasti berguna nanti. Terus ini Ricky mau bawain buku. Ini bukunya mami sendiri, tapi udah mami kasih bacaan nih. Teruntuk anakku, terus saya Ricky tahu nggak ya kalau mami Bacain dong mami. Nggak tahu. Mesti baca, mami baca. Iya mami baca. Untuk anakku tersayang, Reiki. Selamat belajar di London. Kejar cita-citamu setinggi langit. Fokus, serius, semangat, sholat tepat waktu. Semoga Allah selalu membimbing dan menjagamu. Sukses dan berkah anakku. Mami Ratnalisti 3 Januari 2022. Baru ya? Ini buku motivasi ini sebenarnya isinya, pegang dulu mas. Isinya adalah kata-kata motivasi pendek-pendek yang pernah aku tulis, dan ini untuk diriku sendiri sebenarnya, tapi aku yakin ini akan berguna untuk Ricky gitu. Kayak gini nih, mari adalah doa yang baik. Ini biar dipraktekin sehari-hari gitu. Terus kerjakan apa yang menjadi bagianmu dan sebaik-baiknya, dan percayalah Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kayak gini, maksudnya serahkan semuanya sama Allah, jangan semuanya dipikirin gitu. Nanti yang ada kita stres, terus malah yang ada tujuan utamanya malah terganggu gitu. Baru ya kita mau gitu ya. Ini baru kita bahas kemarin gitu. Ini penting nih Mas Eki. Itu cara terbaik untuk menaklukkan dan mempengaruhi orang lain adalah dengan berbagi kebaikan. Karena di sana kan Eki banyak orang yang Eki nggak kenal sebelumnya, terus punya lingkungan baru, Eki nggak tahu seperti apa. Makanya Eki harus pokoknya berbuat baik aja, dan kalau minta pertolongan Allah gitu, minta petunjuk. Kita kan nggak tahu di depan kita baik semua, tapi kan hati orang kita nggak ada yang tahu gitu, apakah orang itu baik apa jahat sama kita. Makanya harus minta petunjuk Allah. Yang tulisan mami dong, pengen bahas. Ini nulisnya sambil nangis kan? Kalau soal itu nggak usah ditanya lagi, aku tuh tukang mewek. Gitu. Aku pokoknya pengen supaya Ricky itu belajar untuk mandiri,
untuk bertanggung jawab apa yang selama ini mungkin nggak pernah Ricky lakukan. Semuanya kan kalau di sini serba dibantu gitu. Misalkan mau makan nasi udah ada, oke dia tinggal masak telurnya aja. Kalau di sana Ricky mungkin harus masak nasi sendiri. Udah bisa belum? Lu nggak makan nasi kayak di sana? Oh, makan apa? Makan kentang, makan Jadi orang bule. Ibunya ada ya gimana, ada dari tadi diem aja nih. Ayo deh, Diem tapi sedih kayaknya. gimana ceritanya kan mau bisa masak? Apa kemarin sempat ada cerita-cerita nggak sama Mas Ricky? Kemarin sempat jalan sama Putri. Berapa kali? 3 kali. ya 3 kali. 3 kali berapa Kita kali? ke Pinterest sama Mami. Oh iya 3 kali. Jadi kadang mereka tuh minta izin pergi berduaan aja gitu. Kalau aku lihat nih, kalau orang nggak kenal dikira pacaran nih kali berdua, pergi berduaan aja ke mall. Dulu aja pas kecil pernah dikira pacaran. Padahal masih kecil. Hah. Lu pas kecil masih Kia sama Deca nih pernah dikira pacaran, padahal masih segini lah ya. Enggak lah, Kayak gini. kecil banget. Nggak ya? SD SMP. Kayak Tapi ya. SD. Tapi Deca sendiri gimana nih melepas Mas Ricky, kan ini kan bener-bener temen hidup lah ya selain Mami ya. Nih besok Mas Ricky-nya udah pergi dan itu jauh gitu, nggak bisa sedikit-sedikit disusulin. Gimana perasaan kamu? Sedih. Deketin kamu ini ya. Gimana perasaan itu? Itu berarti karena ini sama masih kita terus. Terus, tapi kan sering dijahilin. Emang kalau dijahilin Mas Iki nggak kesel? Kesel tapi ini kangen. Oh gitu. Masih suka bilang mau ganti adik kadang hujan. Apa? Ini suka jahil sih ngomong. Mas Iki mau ganti adik ya? Mami, dia aja mewek. Dia aja Mas Iki itu bercanda. Itu bercanda jangan menyakiti adiknya dong. Enggak, gara-gara kan biasanya gini ya, biasa namanya biasanya kalau misalkan seorang kakak cowok punya adik cewek kan suka ke kamarnya gitu ya, iseng ya, cuman buka pintu kamarnya aja gitu kan, habis itu pintunya nggak ditutup lagi kan, atau masuk keluar lagi pintunya ditutup, cuman kan sangat ngeganggu gitu ya, bikin risih lah ya. Biasanya suka marah-marah nih Eca nih, suka ngusir-ngusir kan, habis itu aku suka bilang males ngusir mulu gitu kan. Udah mau ganti adik aja, dia cuma mau punya masing-masing, mau ganti adik aja gitu kan. Terus dia malah ketawa, nggak jadi sebel. Ada apa nggak, maksudnya pesan dari Deca sendiri nggak buat masnya, atau ngasih Apa pesannya ke Mas Ricky? kenangan? Yang kerasnya. Jadi jangan lupa sholat subuh. Terutama sholat subuh susah kali bangun. Deca. Tapi sholat yang lain juga dong, nah. Sholat yang lain. Jadi mereka punya panggilan sayang gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain cuma manggil doang gitu. Gimana panggilan kalau manggil Mas Iki? Yang kenceng. Ya gitu. Terus kan, terus dia gimana? Mas Iki manggilnya gimana adik? Apa ya, Ca? Kalian kayak drama banget sih gitu. Lebay gitu loh. Cuma manggil-manggil doang ngapain? Ya nggak apa-apa, cuma manggil doang, nggak butuh apa, mau ngajak Iya. apa, mau suruh apa gitu. Iya benar, baru nyadar ya. Enggak ngapa-ngapain sih, bener manggil doang. Itu kebiasaan Gitu kebiasaan yang ini sih, kebiasaan yang kebuat sendiri aja gitu. Nggak tahu itu dari Tapi kan kapan kan. membahagiakan gitu. Jadi memang aku selalu ngasih tahu anak-anak, jangan ada kebencian, misalkan ada kesel, marah wajar gitu, tapi harus diomongin, yang salah ya harus minta maaf gitu. Yang penting dalam hati harus selalu berkasih sayang, karena kalau kita berkasih sayang, setan nggak bisa nyusup gitu. Tapi kalau ada kebencian pasti setan nyusup, yang ada nanti perpecahan kayak gitu. Oke, Sekarang udah berapa? sedih aku. Apalagi nih yang mau Ceritanya oh itu apa? Oh iya, Teman-teman yang mau disuruh kesini. boleh. Ini rapiin dulu ya? Iya, rapiin dulu aja. Deca ceritanya bantuin sampai ketutup kopernya. Lipat taruh di belakang sana. Lipatnya yang kotak kali soalnya kalau kepanjangan kan harusnya Kotak tuh gimana tuh? gini dan gini. Kenapa nggak ininya di luar? Oh boleh juga. Kotor deh. Ini kotak kalau kotak. Ini. Nah, dan taruh belakang sana. Ini belakang ini kan dari foto-foto. Itu di sini ya. Nah, di sini. Berarti total berapa lama nih, Mami, kalau misalnya sampai nanti kuliah atau di sana?
Oh iya, ini kan sekarang masih belum dapat kampusnya karena masih terus foundation. Foundation itu untuk penyelarasan. Jadi kan kalau di London itu lulus maksudnya SMA itu 4 tahun. Kalau di Indonesia kan 3 tahun. Jadi kalau lulusan dari Indonesia masih belum memenuhi kualifikasi untuk bisa kuliah di sana. Supaya masuk kualifikasi harus melalui foundation dulu. Nah, foundation ini harus ditembus selama 1 tahun. Nah, hasil dari foundation nanti tergantung nilainya. Kalau nilainya bagus, dia akan bisa memilih universitas yang bagus dan bahkan bisa dapat beasiswa gitu ya Mas. Ya. Ini Mama sini sini ya biar nggak percaya. Oh, ini di sini. Biar boleh tahu. Kasih tahu namanya. Ya, Ika. Yuk, tutup dulu. Siapa yang tutupnya ya? Kalau anak laki-laki simpel ya. Oh, kalau perempuan mah pulang dari kaca. Tempetin dulu. Masukin dulu ya. Oh, yang kagak ada temennya masukin itu enggak? Mesti tanya-tanya dulu ya. Nanti aja ini. Belakangan dulu. Nah. Belakangan. Iya, enak. Terus coba ini. Itu kayak cara. Awas ya tangannya. Tangannya jangan sampai ada itu. Pengalaman Kan bukan. udah gini Mbak ya? Nah, udah ini kunci. Nih. Ini coba, ini di depan ini Ini harus dulu, ada ini. ini dulu enggak ini. Ini gini. Belum di sini belum kunci dulu. Ini. Ini. Oh, kunci. Nah, udah. Kan dia nggak pernah bawa koper ini. Ini kan koper yang lama di. Nanti kalau buka tinggal di kiri kanan. Ini. Iya. Ini nggak ada kunci. Ada bunyi di sini diacak dari sini. Angkanya ntar kasih tau angkanya, ya. Oke. Angkanya kalau buka harus pakai angka itu. Kalau pengen kunci angkanya dari kaki. Oke? Oke. Oke ya, bangunin. Berat lagi nak. Aduh. Masih kurang kenceng ini kayaknya. Iya, jadi soalnya ininya masih Karena ini Oh, nih. jangan dikunci dulu. Pas lagi ini. Oh, iya, jangan dulu. Ayo balikin. Ayo. Turun dulu. Turun, tidur. Posisi tidur. Awas ya, Mas ya. Kecelakaan. udah tuh. Nah, itu bunyi truk baru. Baru tuh kena. Nah, udah. Yuk, tekan. Tekan ini. Ini. Nah, udah. Ini udah dapat. Tadi kan belum dapat. Udah ya. Nah, ini udah dapat. Tadi masih mana? Iya. Itu loh, nah ini berat mana? Terus di apa? X-ray dia harus kuat tenaga makanya dia persiapan koper. Bentangkan koper. Oke, sekarang itu mau kasih lihat apa tadi temennya katanya bawa sesuatu ya. Oh iya. Mas duduk sini apa duduk situ Pegang. aja wawancaranya? Duduk situ aja yang bertiga enam. Iya. Satu lagi. Kadonya mana sana nih? Iya. Ambil. Panggil deh. Mana dia ada datang? Udah. Oh, mereka bersahabat dari SD. Ini fotonya komplit kan? Dulu dia punya geng nih berempat nih. Dulu Reki waktu SD ini apa namanya? Kurus dan cungkring. Iya. Sekarang badannya segede. Halo. Wala, itu Ini murid main gitarku, jago gitar sekarang. Ini jago gitar sama aku. Ini duduk, kalian mau diwawancara? Bertiga. Ini yang mana berarti? Asik Oh, di ini. tengah berarti. Ini Ini. sama. Iya, di sini aja agak. Di sini aja. Oh, atau nggak di tengah nggak apa-apa.